Halo teman-teman, I'm April and welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi kali ini saya kembali lagi dengan video baru. Masih tentang SPSS, tapi kali ini dengan tutorial yang baru tentang pengujian atau uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita sudah belajar tentang mean median modus, tabel distribusi frekuensi, dan sekarang masuk pada hal yang mendekati tentang hipotesis itu. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu teman-teman, uji homogenitas itu apa sampai sudah bahas ke hipotesis dan sebagainya. Nah, homogenitas ini teman-teman, itu adalah suatu pengujian yang dilakukan sebelum kita melakukan uji hipotesis. Nah, jadi sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita perlu melakukan namanya uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu sendiri adalah pengujian mengenai sama atau tidaknya variabel dua buah distribusi atau lebih. Nah, uji homogenitas ini dipakai untuk kita menguji t-test dan ANOVA, yang mana nanti t-test itu dipakai untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel, gitu teman-teman. Dan homogenitas ini sifatnya sama, makanya dinamakan homogen, yang berarti homogenitas ini menguji persamaan dari variabel yang ada sebelum kita menemukan perbedaan atau ANOVA-nya gitu. Nah, selanjutnya, dalam pengujian homogenitas ini, ada dua dasar pengambilan keputusan yang akan dipakai. Yang pertama, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka hasil distribusi data itu bisa dikatakan homogenitas. Namun jika dia kurang atau nilai signifikansinya itu di bawah dari 0,05, maka hasil distribusi datanya itu tidak homogen atau heterogenitas. Nah, jadi gitu teman-teman, sedikit penjelasan mengenai uji homogenitas yang akan kita lakukan. Nah, kalau begitu langsung saja kita ke aplikasinya. Yang pastinya teman-teman harus dong punya data yang mau diolah gitu. Nah, saya sudah punya di sini nilai 2 mata kuliah. Komunikasi antar budaya dan komunikasi persuasif dengan masing-masing kodenya gitu. Ada untuk komunikasi antar budaya 1 dan persuasif itu 2. Nah, teman-teman mungkin ada yang bingung. Kenapa per mata kuliahnya tuh ada kode mata kuliahnya masing-masing gitu. Nah, dalam uji homogenitas ini atau nanti dalam hipotesis itu kita mengenal namanya dua variabel atau bisa dikatakan dua jenis variabel yang ada yang namanya variabel terikat dan ada yang namanya variabel bebas. Nah, kalau terikat itu namanya dependent dan bebas itu namanya independent. Nah, untuk yang kode mata kuliah ini, nah ini teman-teman, itu yang 1 dan 2 ini bisa dikatakan sebagai variabel dependent atau variabel terikat karena dia ditetapkan, dia punya ketetapan. Jadi untuk komunikasi antar budaya, untuk seluruhnya itu data atau variabelnya tuh 1 gitu. Untuk persuasif 2. Sedangkan kalau untuk nilai post testnya itu kan ada 50 responden nih dengan nilai yang berbeda gitu. Jadi itu dikatakan sebagai variabel independen atau variabel bebas. Nah, jadi gitu penjelasannya teman-teman. Masuk ke aplikasi SPSS, seperti biasa di variabel view, teman-teman masukkan 2. Yang pertama adalah nilai post-nya tadi, dan kedua adalah kode mata kuliahnya. Jadi yang pertama nilai post test, dan yang kedua adalah MK mata kuliahnya itu. Desimalnya seperti biasa taruh ke 0 teman-teman. Nah, labelnya diubah. Nilai post test. Lalu yang kedua adalah mata kuliah. Nah, untuk values di mata kuliahnya kita isi teman-teman. Karena tadi kita punya 2 kan. Yang pertama, untuk mata kuliah komunikasi antar budaya.
Lalu yang kedua adalah komunikasi persuasif. Langsung klik OK. Missing columns dan lain-lain tetap. Untuk align jangan lupa dirubah ke center teman-teman biar kelihatan lebih rapi gitu. Lalu langsung ke data view. Nah, ini waktunya untuk mengcopy paste datanya teman-teman gitu. Jadi ini saya akan punya 100 data, kurang lebih 100. Ya memang 100 teman-teman. Di copy. Jangan lupa masukkannya jangan salah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu yang berikut, untuk nilai komunikasi persuasifnya juga sama. Copy pada variabel NPT atau nilai postage. Nah, kopinya di mana teman-teman? Kopinya dari nomor urut 51 ke bawah. Jadi total ada 100. Yes, benar sekali. Lalu untuk yang kedua, untuk kode mata kuliahnya nih. Nah, ini. Kan ada 2 nih teman-teman. Ada untuk mata kuliah komunikasi antar budaya dan komunikasi persuasif. Nah, untuk kopinya tetap di baris kolom yang sama, tetap di kolom yang sama. Komunikasi persuasif akan dimulai dari nomor urut 51. Oke, setelah selesai, ada 100. Setelah selesai, klik Analyze. Nah, teman-teman pilih yang namanya Compare Means and Proportion. Maaf kalau pengucapan saya salah. Lalu pilih One Way ANOVA. Nah, kalau sudah keluar tab seperti ini teman-teman, yang dipanggil menjadi dependent list adalah nilai postage-nya teman-teman. Jadi, klik nilai postage-nya, panggil ke dependent list, dan untuk mata kuliahnya kita masukkan ke vektor. Nah, jika sudah, klik option, dan punya saya sudah di sini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya belum ada satupun yang terchecklist atau tercentang, teman-teman pilih saja homogeneity of variance test. Lalu pilih continue. And klik OK. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Karena saya punya versi 29, mungkin kelihatan lebih lengkap gitu. Tapi sebenarnya sama ya teman-teman. Untuk melihat homogennya atau tidak, itu lihat pada tab ANOVA, bagian signifikansinya, bagian paling akhir. Teman-teman perlu ketahui kalau di depan koma atau depan titik ini ada angka 0 gitu teman-teman, tapi tidak secara visualnya tidak di sini, tapi kalau kita mau sebutkan itu adalah 0,161. Nah, 0,161 ini lebih besar dari 0,05. Otomatis data yang kita punya itu bisa dikatakan homogenitas. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara kita untuk melakukan uji homogenitas sebelum kita mencari atau menguji hipotesis dari sebuah data gitu. Nah, hipotesis ini ada 2, sedikit perkenalan. Hipotesis itu adalah praduga gitu. Ada praduga deskriptif dan ada praduga komparatif.
Mau seperti apa hipotesisnya, yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah menguji homogenitasnya. Dan sekian video dari saya, semoga membantu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.